Halo Bapak Ibu. Eh, Terima kasih buat pagi hari ini. Sebelum saya sharing mengenai sedikit kebenaran firman Tuhan, mari kita setuju dalam doa. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami ucap syukur Tuhan buat pagi hari ini, buat satu hari lagi yang Kau berikan bagi kami. Kami tahu ini karena anugerah-Mu dan kebaikan-Mu ya Bapak. Mari bimbing sharing firman kami pada pagi hari ini. Kiranya ini boleh menjadi kekuatan penghiburan dan juga cita buat kami, hingga benih firman ini boleh bertumbuh dan berbuah-buah lebat ya Bapak. Tetapi setiap teman-teman Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini yang mendengar dan bersatu di dalam doa-doa kami pada hari ini. Pujilah nama-Mu Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, judul renungan saya pada pagi hari ini saya beri judul Yesus sebagai batu penjuru utama. Saya ambil dari kitab Efesus 2 ayat 19 sampai dengan 22. Namun saya akan bacakan di ayat yang ke-20, dikatakan bahwa yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Yang garis bawahi di sini adalah batu penjuru. Batu penjuru atau cornerstone adalah batu pertama dan yang paling utama diletakkan pada sudut sebuah fondasi bangunan. Nah, biasanya batu penjuru ini berukuran paling besar dan paling kuat dan dia presisi. Nah, dikatakan di sini bahwa Yesus sebagai batu penjuru. Kita tahu di dalam kitab Mazmur, kemudian Nabi Yesaya juga ada menyatakan bahwa batu yang dibuang oleh tukang bangunan namun diambil dan digunakan sebagai batu penjuru. Nah, apa fungsi dari batu penjuru ini? Yang pertama, dia adalah sebagai fondasi sebuah bangunan. Kemudian yang kedua, sebagai pedoman kelurusan tembok. Jadi untuk tembok kita dapat berdiri tegak lurus, itulah fungsi dari batu penjuru. Yang ketiga adalah pengikat yang menyatukan seluruh struktur bangunan agar kokoh dan tidak runtuh. Jadi dia mengikat akhirnya batu-batu yang ada diletakkan di atasnya. Nah, pada saat saya mendapat jadwal ODP ini, saya berdoa, Tuhan, apa yang Tuhan ingin nyatakan. Lalu Tuhan nyatakan di ayat ke-19, dikatakan demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan keluarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Jadi Bapak Ibu, beberapa hari yang lalu saya baru aja pindah rumah gitu, dari lahir sampai akhir Juni kemarin ya, saya tinggal di daerah Kecamatan Pamulang gitu. Saya tinggal di satu kelurahan di Pamulang lah gitu, selama hampir yaitu 38 tahun kehidupan saya. Lalu saya harus berpindah karena suami juga memutuskan untuk kita boleh mandiri. Lalu kita cari rumah dan kita pindah ke sini gitu, baru beberapa hari. Nah, ya belum pernah gitu terjadi dalam kehidupan saya, pindah gitu, ngekos juga saya belum pernah gitu. Jadi baru kali inilah saya yang namanya tidur jauh dari orang tua. Artinya saya tinggal di samping rumah orang tua, tidur jauh dari orang tua, selain daripada misalnya kayak staycation lah, misalnya maksimal 1 minggu gitu, tinggal jauh dari orang tua. Tapi ini akan selama-lamanya, mungkin tengah kehidupan saya habiskan di sini. Tapi Tuhan nyatakan bahwa demikianlah kamu bukan lagi orang asing yang pendatang. Jadi Tuhan bilang gimana rasanya gitu, jadi orang asing dan pendatang. Ya gini juga ya Tuhan, maksudnya sendiri, nggak kenal kiri kanan. Beda kalau ditinggal yang di wilayah yang lama kan, setiap
sudut gang-gang kecilnya saya udah tahu gitu, karena saya lahir di situ gitu, sekolah SD di kelurahan itu, SMP juga nggak jauh, SMP masih SMP, SMA masih satu kecamatan lah, kuliah baru yang keluar dari kecamatan Pamulang itu. Jadi ya agak-agak galau gitu, maksudnya kayak kayak gimana ya, kayak ngawang-ngawang ya, kayak ini nyata nggak ya, kayak masih berasa bakal balik lagi ke rumah nggak ya gitu. Jadi masih belum bilang rumah gitu, bahwa ini kayak tempat sementara. Nah beberapa Tuhan bilang, nah itulah kamu, kita di dalam kerajaan terang, kita di dalam, dibilang dikatakan bahwa kita adalah anggota-anggota keluarga Allah. Bahwa kita nih hidup dan berkegiatan, beraktivitas sementara di dunia ini. Ingat bahwa dunia ini tuh bukan tujuan kehidupan kita, bukan akhir dari kehidupan kita seharusnya gitu. Tapi bagaimana kita tinggal di dalam kerajaan terang, hidup sebagai anggota keluarga Allah, itulah tujuan kegiatan dan semua aktivitas yang kita lakukan di dunia ini. Jadi dikatakan bahwa di dalam Kolose 1 ayat 13, kita sebagai warga kerajaan anaknya gitu, sebagai kerajaan terang. Jadi saya ngerasain gitu bahwa kenapa sih ada beberapa teman-teman mungkin yang enggan diajak berkomunitas, enggan diajak terlibat secara aktif membangun gereja Tuhan. Nah, mungkin dia ngerasa komunitas itu dan gereja itu adalah bukan rumahnya gitu, bukan tempat tinggalnya, ini hanya persinggahan sementara dari aktivitas dia di dunia gitu. Sehingga dia ngerasa asing gitu, dia nggak merasa memiliki gitu, dia nggak juga kayak ada kan, ada beberapa orang yang kita ajak berkomunitas, kok dia masih belum ibarat bahasa vulgarnya nih, orang kok nggak sadar gitu ya, dan nggak rindu gitu ya, kenapa ya? Itu karena dia ngerasa memang dia bukan anggota, bukan warga bukan warga kerajaan Allah yang menurut saya. Jadi dia nggak ngerti role-nya, dia nggak ngerti gaya hidupnya, dan dia nggak mau gitu mengikuti gaya hidup keluarga Allah ini gitu. Jadi bagaimana Tuhan juga kasih pengertian itu gitu buat beberapa teman-teman, saya ngasih perasaan itu, ngasih, akhirnya saya dapat berempati. Oh, dia berarti belum paham ya mengenai ketentuan dari kerajaan Allah, enak hidup di dalam keluarga Allah gitu. Kayak saya kan mungkin belum enaknya tinggal di sini atau gitu, jadi masih kayak nerima, masih kayak sampai satu waktu aku main di taman gitu kemarin sore, saya ajak anak pertama itu, anak saya yang pertama tiba-tiba meluk saya, dia bilang, aku sayang gitu, sayang mama gitu. Aku sedih juga, maksudnya dia mungkin tahu ya dari 3 hari kemarin tuh kayak galau-galau gitu, sama mungkin aku berusaha menahan kerinduan, kesedihan, sama ya penyesuaian inilah gitu ya, dia paham. Jadi akhirnya rasa empati itulah yang timbul di dalam hati saya buat beberapa teman-teman yang mungkin udah berkali-kali diajak ngobrol, tapi kayak ya udah datang sebisanya gitu kan, kalau misal datang ke maunya dia gitu. Tapi akhirnya memahami, oh ya mungkin dia belum kerasan gitu bahasa Jawa. Dikatakan di sini bahwa kita nih kawan dari keluarga, dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Bahwa kita nih keluarga Allah gitu. Ya, itulah pengertian, itulah yang mungkin saya boleh terus dengungkan, bagikan pada teman-teman komsel yang baru gitu, bahwa kamu ini warga kerajaan Allah gitu, dan kamu harus ikut aturan terhadap kerajaan ini. Nah, setiap kita yang sudah masuk dalam kerajaan terang, bukan lagi orang asing atau pendatang. Jadi ada 3 hal yang saya pelajari dari pembacaan firman ini. Dikatakan di dalam dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi dasar yang pertama, terus mempelajari dan belajar tentang Yesus Kristus agar iman kita semakin bertumbuh dan berakar kuat. Ya, bahwa kita digunakan sebagai batu untuk pembangunan kerajaan Allah. Batu ini nggak
nggak keluar dari apa yang ingin dibangun oleh Allah. Jadi kita terus belajar, mempelajari tentang Yesus Kristus. Yang kedua adalah di tengah berbagai macam interpretasi akan Alkitab ya, senantiasa andalkan Roh Kudus sebagai Allah yang hidup dengan kita hidup pada masa kini, untuk kita dapat memahami dan hidup dalam kebenaran, yaitu firman yang sejati ini. Jadi di tengah berbagai Alkitab ini kan kita artikan ya, dari mana, dari pertolongan Roh Kudus itu, supaya terhadap interpretasi, pemahaman, pengertian yang salah dari orang-orang, kita tetap punya pemahaman yang benar, dari mana, dari pertolongan Roh Kudus, terus tinggalkan Roh Kudus gitu. Yang ketiga adalah pedoman kita dalam berjemaat dan bergereja adalah Yesus, kesatuan dan hidup berdampingan dengan rukun dan damai. Khususnya mungkin buat setiap kita yang hadir pada pagi hari ini, yang sudah terbatas di dalam pelayanan gereja Tuhan gitu, pasti kadang ada aja gesekan, kadang ada salah pengertian, salah ucap, salah juga pemahaman akan kata-kata yang kita keluarkan dari orang lain. Tapi tetap bahwa jadi saya sering berinteraksi dengan salah satu PIC Abakit gitu ya, salah satunya saya sering sharing gitu, dan karena saya juga bersinggungan soal tugas gitu, hal-hal administrasi setiap minggunya, kadang setiap hari, pernah juga bersinggungan gitu akhirnya. Tapi yang bersyukurnya adalah karena dasar kita adalah Yesus Kristus, jadi mudah ya, beda sama orang di luar sana gitu ya. Jadi sayanya juga minta maaf, dia juga minta maaf, akhirnya seperti itulah yang kita harus terus tanamkan, bahwa tujuan dan spirit setiap pribadi, setiap anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah itu adalah kesatuan. Jadi hidup rukun dan damai. Kita harus terus kembangkan dan kita harus terus hidupi di dalam pelayanan kita ini. Itu aja Bapak Ibu sharing saya pada pagi hari ini, bagaimana Yesus menjadi sebagai batu penjuru utama. Jadi dia adalah dasar dari semua aktivitas yang kita lakukan. Saya sebagai ibu rumah tangga, juga di dalam mendirikan anak, kemudian di dalam pelayanan di gereja, juga mendampingi suami, juga membangun konsel, dan semua peran kita, biarlah Yesus adalah batu penjuru. Kalau Yesus sebagai batu penjuru di dalam semua aktivitas yang kita lakukan, pasti semua hal-hal yang kita lakukan, kegiatan kita, itu akan berdiri kokoh, dan itu demi kerajaan Allah boleh terbangun. Ya, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini Tuhan. Kami bukan lagi orang asing Tuhan, kami juga bukan pendatang. Kami adalah warga kerajaan Allah. Kami sangat bersyukur Engkau memanggil kami di dalam kerajaan terang. Kami dikatakan kami adalah kawan sekerja Engkau. Walaupun kami nggak tahu awalnya Tuhan bagaimana harus berperilaku, berkata-kata, juga menghidupi di dalam kerajaan Allah, tapi Tuhan ajari kami, Tuhan pasari di dalam pertama kami lahir baru sampai saat ini Tuhan, juga kami belum menjadi pribadi yang sesuai seperti yang Allah inginkan. Kami mau terus menjadikan Yesus sebagai batu penjuru, batu utama, dasar kehidupan kami, dasar kami hidup rukun dan damai, dasar pelayanan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus itu terjadi dalam kehidupan kami. Pujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin.